Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, kalau kita menelisik tentang niat kita hadir ke majelis taklim, ibu hijrah dari rumah ke sekolah, dari rumah ke masjid, dari rumah ke madrasah, rata-rata niatnya buat apa? Ada yang pengen ilmu, ada yang pengen rahmat, ada yang pengen hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang pengen berkat, nggak ada. Nggak ada ya. Kalau kita menanam rumput, pasti tidak akan dapat padi. Tapi kalau kita menanam padi, pasti titik-titik, istilah titik-titik di bawah ini. Pasti rumput akan tumbuh. Untuk urusan duniawi nggak usah diniatkan. Untuk urusan kelancaran rezeki juga tidak usah diniatkan. Kenapa? Allah sudah menyiapkan segala-galanya. Allah sudah melimpahkan semuanya kepada hamba-hambanya. Yang penting kita luruskan niat. Tadi niatnya untuk apa katanya? Mencari rahmat dan ridho Allah. Ilahi anta maqsudi. Duh Gusti, hanya Engkaulah yang kami maksud. Wa ridhoka matlubi, dan keriduanmu lah ya Allah yang kami cari. Nah, tadi keriduanmu yang kami cari. Artini, oleh karena itu ya Allah, karena kami tidak mencari pahala, karena kami tidak mencari kelancaran rezeki, tapi karena kami semata-mata mencari rahmat dan ridhomu, maka atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hunjamkanlah ke dalam qalbu kami sekalian rasa cinta dan makrifat kepadamu. Pengen diberi apa kata Allah katanya? Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita mohon dihunjamkan rasa cinta dan makrifat kepada Allah. Jadi intinya karena kita mencari rahmat dan ridho Allah, maka kita memohon dua perkara. Yang pertama, rasa cinta selamanya kepada Allah. Yang kedua, makrifat kepada Allah. Kenapa makrifat senantiasa kita minta? Karena selain bahwa makrifat merupakan penghujung dari segala sesuatu tentang kemakrifatan kepada Allah, maka hal itu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man mata fi talabil ilmi." Barang siapa yang meninggal ketika sedang mencari ilmu. Ada nggak di sini orang yang meninggal di saat mencari ilmu? Ada nggak? Perhatikan dulu kalimat setelahnya ya. Man mata fi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal di saat-saat dia mencari ilmu, bukan hanya para santri yang sedang mengaji di pondok pesantren, bukan hanya siswa yang sedang belajar di sekolah, bukan hanya mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi, itu kalimatnya umum bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka Rasulullah memberikan suatu kesempatan kepada semuanya, bagi siapa saja, bagi orang yang meninggal di saat mencari ilmu, itu artinya bagi umat Nabi Muhammad SAW yang walaupun dia sudah lulus kuliahnya, sudah selesai pesantrennya, sudah hidup bermasyarakat, sudah mukim di suatu tempat, namun hatinya masih bergelora semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, walaupun datang ke majelis taklim hanya sepekan sekali, walaupun hanya 2 pekan sekali. Ada yang 2 pekan sekali di sini?
Lebih dari 2 kali dalam sepekan ya. Alhamdulillah. Nah, bagi orang-orang seperti itu kata Kanjeng Nabi, man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat sedang mencari ilmu, fa arsalahu Allahu fi qabrihi, maka Allah mengutus malakani 2 orang malaikat ke alam kuburnya. Untuk apa Allah mengutus malaikat ke alam kuburnya? Yu'allimanihi, untuk mengajarkan kedua malaikat tersebut pada orang yang meninggal di jalan Allah ketika sedang mencari ilmu. Ini siswa berhenti dulu minumnya, jangan dibuat main-main ya. Nah, di saat itu ketika 2 orang malaikat sedang mengajarkan kepada 2 orang itu, ilmu apa yang dipelajarinya? Ilmu ma'rifat. Wah, subhanallah. Sampai kapan? Hatta yaumal qiyamah, sampai hari yaumul qiyamah. Hatta ba'athallahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan di alam kuburnya dalam keadaan fasoro, maka jadilah orang yang meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu tersebut aliman wa arifan, yang keadaan alim, tahu segala ilmu pengetahuan, wa arifan, dan juga bermakrifat kepada Allah. Maka sebelum kita sampai pada hari di mana Allah mengutus malakul maut kepada kita, maka kita pertahankan semangat kita dalam mencari ilmu pengetahuan. Siap Ibu, siap? Siap. Nanti 3,5 orang ini ya. Siap semuanya, siap? Siap. Siap para siswa, siap? Siap. Alhamdulillah. Tadi diceritakan atau dikisahkan, disebutkan hadisnya Rasulullah SAW. Memang kita lihat Ibu, Allah sebegitu baik sama kita. Allah sebegitu luar biasanya perhatian sama kita. Saat Allah memberikan sesuatu kepada kita tanpa perhitungan dan tanpa diungkit. Kalau kita ngasih sama teman kita, terus balasannya tidak baik, kira-kira diungkitnya berapa lama, Bu? Diungkitnya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, Bu. Apalagi ibu-ibu ahli sejarah. Ya. Kenapa? Karena ibu-ibu itu ahli sejarah, keinget kesalahan berapa puluh tahun yang lalu itu masih ingat aja, ya. Tapi Allah sebegitu baiknya kepada kita, walaupun dia sedang belajar, ternyata nggak pinter-pinter. Pada intinya kan seperti itu ya, belajar tapi nggak pinter-pinter. Allah sampai mengutus malaikat, ya, malaikat mengutus kepada orang yang meninggal tersebut untuk mengajarkan sampai dia pinter. Pinternya dalam bidang apa tadi? Aliman, orang yang berilmu. Wa'arifan, sampai dengan orang yang ma'rifat, yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berbuat baik sebegitu baik, yang baik sebaik-baiknya, ya. Maka saat coba kita sekarang zikir, berbuat dosa, kita berbuat salah, taubat, berbuat salah, taubat lagi. Kira-kira Allah marah nggak? Enggak ya, Allah baiknya. Ya nggak, kita berbuat, contoh kita habis sholat marah. Kayak tadi saya mau sholat, lihat anak nggak sholat, marah lagi. Ya Allah, kadang ini ujiannya gitu ya. Saya lihat anak nggak mau sholat aja marah. Tapi Allah sebegitu, ditunggu lagi. Dia belum baik, ditunggu lagi. Mungkin dia lupa. Saat dia belum taubat lagi, ditunggu, mungkin nanti akan taubat lagi. Allah sebegitu terus perhatian. Makanya dalam diri kita mulai saat ini, kita ucapkan dalam qalbu kita,
Hujamkan dalam diri kita, niatkan bahwa kita ingin mencari ilmu selama-lamanya. Insya Allah ya. Kenapa kita harus hujamkan? Karena tadi kita dalam keadaan berniat bermaksud saja, ya. Ketika Allah akan mudahkan. Coba kita lihat Bu, ibu mau pulang kampung. Biasanya kalau mau pulang kampung kan pulang ada yang jam malam, ada yang subuh-subuh sudah pulang, ya, betul? Saat itu ketika diri kita mau pulang, contohnya kita mau pulang jam 3 malam biar nggak macet, pulang jam 3 malam, kira-kira ibu udah bangun dari jam 1? Sudah persiapan dari jam 1, betul? Kita sudah persiapan 2 jam sebelumnya sudah persiapan. Kenapa? Dan di sana biasanya nggak bakal persiapan karena ada niat yang kuat dalam diri kita. Ya, ada maksud yang kuat dalam diri kita. Pokoknya saya nanti bangun jam 3. Walaupun ibu tanpa pasang alarm itu biasanya bapak, betul? Kenapa? Ada keinginan yang kuat. Saat diri kita, ya Allah, pokoknya saya mudahkan dalam mencari ilmu, ya Allah, saya mudahkan dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya, maka niatkan, kuatkan dalam diri kita. Ibu, saat ada yang menghalangi kita, pasti ada aja solusinya, pasti bisa aja berangkatnya. Tapi berbeda kalau begini, Bu. Sabtu besok berangkatnya ya, kayaknya ada ini nih, baru dapat gajian lagi gitu contohnya gitu kan. Ya, ibu udah galau nih ya, ibu udah galau. Itu biasanya godaannya aja, ada ya. Entah ada tamu lah, entah nanti nyucinya nggak selesai lah, entah ada aja godaannya. Betul nggak Bu? Karena diri kita terkadang karena setengah-setengah belum belum niat yang kuat. Tapi saat kita niat kuat, itu biasanya belum waktunya kita berangkat pun kita sudah siap. Maka begitu pun saat diri kita meniatkan, menghujamkan dalam diri kita bermaksud, saya niat ingin mencari ilmu. Bahkan tadi saat dalam diri kita niat yang kuat, bahkan saat thalabul ilmi kita bisa meninggal, Masya Allah, ini yang luar biasa. Satu kisah, anak-anak sudah tahu nih, nggak apa-apa ya, diulang biar lebih mantap gitu ya. Nah, ini kisah nyata, ya, kisah nyata. Kemarin saya diceritakan oleh kiainya anak saya, ya. Jadi ada seorang santri, ya, ada seorang santri ini pulang dari rumahnya, ya, dari rumahnya mau menuju pondoknya, ya, karena habis pulang, jadi dari pondok libur pulang ke rumahnya, nah dari rumah itu mau berangkat ke pondok. Ternyata ketika ditelepon ke pondok, pihak pondok, anaknya nggak ada, di rumah nggak ada, ke pondok tidak sampai. Terus dicari sampai taruhlah kita sampai 1 minggu, 1 pekan. Dalam 1 pekan itu terus dicari ternyata nggak ada, maka laporlah kepada polisi. Lapor kepada polisi, disebutkan ciri-cirinya biasa ya ciri-ciri. Contoh kalau Adit, oh badannya gede gitu ya, jangan ciri-cirinya gitu ya. Nah rambutnya seperti apa? Oh ciri-cirinya seperti itu, dilapor kepada polisi. Ya, saat itu karena tidak terulang lagi, maka laporan itu menjadi laporan tabrak lari laporannya, ya. Maka saat itu selama 1 bulan dicari dan sudah selesai 1 bulan ternyata baru ditemukan, ya. Ditemukan 1 bulan yang lalu ternyata, ya. Jadi sudah 1 bulan itu anak ada di rumah sakit dan itu benar-benar korban tabrak lari dan dalam keadaan dimasukkan ke apa namanya, yang tempat jenazah itu ya, tapi bukan peti jenazah, yang ada sletingnya itu ya. Nah, masukkan situ karena dilihat ciri-cirinya, oh iya dibaca ini ciri-cirinya seperti ini, maka dibukalah oleh pihak keluarga. Saat dibuka, Masya Allah, ini anak sedang dalam rangka thalabul ilmi dan dia memang sedang menghafal Al-Quran. Ternyata ketika dibuka, ini ada jenazah sudah 1 bulan, darah masih mengalir. Yang darahnya masih mengalir, bibirnya masih basah. Padahal kata rumah sakit sudah berapa lama? 1 bulan. Ibu pernah lihat bangkai tikus? 3 hari bagaimana Bu? Dan mau membusuk saya aja di rumah udah pusing kalau ada 3 hari. Ya, itu udah Masya Allah. Ini Masya Allah Bu. Ternyata di situ kalau kita lihat hadis tadi, kalau tadi hadis tentang mencari ilmu, ternyata ya dalam ada hadis yang lainnya, saat orang yang sedang belajar menghafal Quran,
ya, maka di sanalah malaikat akan mengajarkannya sampai dia hafal Quran. Masya Allah. Jadi anak tersebut ternyata apa? Sedang diajarkan oleh malaikat. Bibirnya masih basah, darahnya masih mengalir, dan itu tanpa ada bau membusuk. Kira-kira Bu, kalau kita lihat anak kita seperti itu, bahagia apa sedih Bu? Bingung cuma. ya, kebayang Bu seperti itu. Ada bahagia kenapa? Karena di dunia mah fana Bu, di dunia mah rusak. Ibu bahagia sekarang makan apa yang termahal makanan ibu. Pernah ada nggak yang ditahan? Saya nggak bakal buang BAB dulu. Saya selama 1 minggu ini makanan paling mahal. Ada yang pernah begitu? Enggak kan? Ya, pasti kita akan udahlah buang begitu saja. Habis makan kita buang begitu aja, betul? Ya, ini kalau urusan dunia, habis bahagia pasti ada sedih. Saat diri kita ada makan yang enak, pasti nanti ada rasanya yang tidak enaknya, betul? Tidak akan terus bahagia terus, tidak akan dia kecewa terus. Inna ma'al usri yusra. Pasti setelah ada kesulitan ada kemudahan. Setelah ada kemudahan pasti ada kesulitan. Makanya ibu jangan berharap ya Allah berikan kebahagiaan kepada saya. Itu sudah pasti Bu. Tanpa minta pun Allah akan berikan, tergantung bagaimana hati kita menyikapinya. Ya, jadi bagaimana diri kita menyikapi. Makanya tadi ketika melihat yang mencari ilmu tadi akan diajarkan keilmuannya dalam kemarifatannya, dan begitu pula saat diri kita meniatkan untuk ingin menghafal Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di sini Allah akan mudahkan walaupun dia sudah meninggal. Kalau kita lihat ya ayat yang lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Ya, ya berkaitan dengan ayat ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang yang meninggal dalam keadaan fisabilillah, orang yang mencari ilmu itu adalah fisabilillah, ya. Maka di sana liman yuqtalu fisabilillah amwat bal ahya, namun mereka tetap hidup walakin la tash'urun, dan tetap terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini kuncinya bagi kita, niatkan terus untuk mencari ilmu, niatkan belajar untuk menghafal Quran. Ya, satu bisa lagi ya, ini anak di pondok Sampel ini teman persis anak saya. Jadi kalau tadi kan menghafal Quran, ini belum menghafal Quran, ya. Ternyata ya, mungkin pernah juga cerita, ternyata dengan belum menghafal Quran saja, karena ada dalam keadaan thalabul ilmi, Allah jamin meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Karena anak tersebut sempat ingin pulang, ya, pulang karena sakit, tetapi maksa pengen pulang ke pondok. Saat nyampe ke pondok, Isya nyampe ke pondok, subuhnya meninggal. Masya Allah, itu ketinggalan yang luar biasa. Kita nggak tahu akan seperti apa meninggal kita. Maka di sini kuatkan dalam kolom kita, kuatkan dalam diri kita untuk terus mencari ilmu, ingin terus bersama Allah, ingin terus mencintai Allah, apapun kondisi kita, insya Allah. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah sudah menelaah tentang ilmu pengetahuan, maka banyak ayat dan hadis dan juga maqalah ulama yang membicarakan masalah keilmuan tersebut. Salah satunya adalah Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan di dalam Al-Hikam, hikmah yang nomor 17, bahwa ma taraka minal jahdi syai'an, sudah sempurnalah, mohon maaf ini bahasa dari beliau, sudah sempurnalah kebodohan seseorang. Man arada ayyuhditha fil waqti ghairallahi ma'azharallahu fihi. Di saat seseorang ingin sesuatu terjadi padahal Allah tidak menghendaki yang demikian, maka salah satu ciri dari, mohon maaf,
kebodohan seseorang itu mengatur Allah, mendikte Allah, memaksakan kehendak kepada pada lemes semuanya ini teh. Sekali lagi, salah satu ciri dari kebodohan seseorang adalah menghendaki suatu perkara yang perkara itu tidak dikehendaki oleh siapa katanya? Oleh Allah, ya. Jangan tawaju senyum-senyum, gitu ya. Tidak dikehendaki oleh Allah, maka hal itu menandakan bahwa seseorang sudah tidak mengenal Allah, memaksakan lagi kepada Allah. Padahal Allah itu zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya, bisa menentukan segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, atau hal yang mungkin menjadi tidak mungkin. Berhak nggak Allah menjadikan semua itu? Berhak. Beda dengan kita. Wallahu bitakdir, al-insanu bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia itu hanya sekedar berdoa dan berusaha, tapi Allah menentukan segala-galanya. Kalau manusia ini Bu, manusia pengen bekerja di suatu tempat, dia harus tekad dulu, betul? Tekad berapa lama? 2 tahun atau setahun. Kemudian naik ke SD berapa lama? 6 tahun. Naik ke SMP berapa lama? Naik ke SMA berapa lama? Naik ke kuliah berapa lama? Pak Odar, kenapa banyak nanya? Udah tahu jawabannya, kenapa harus nanya? Belasan tahun, katakanlah 22 tahun manusia belajar hanya untuk bekerja di suatu tempat. Selama berapa tahun tadi katanya? 22 tahun. Tapi kalau Allah sedetik jadi, dengan mengucapkan apa? Kun, kata Allah, maka fayakun, jadilah, kata Allah, ya. Nah, berkaitan dengan ini, tentang kepintaran atau ketidakpintarannya seseorang, Imam Al-Ghazali membagi manusia terhadap 4 golongan. Berapa golongan katanya Bu? Yang pertama, man yadri annahu yadri. Seseorang faham bahwa dirinya sudah memahami. Dia tahu bahwa dirinya sudah mengetahui. Man yadri annahu yadri. Katakanlah seorang profesor, ya. Seorang profesor mengajar di berbagai perguruan tinggi. Karena dia tahu, maka dia bisa mengajar tentang segala ilmu. Nah, karena dia sudah mengetahui, maka biasanya orang yang mengetahui bahwa dirinya tahu, biasanya itu akan mengetahui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia pasti akan mengenal siapa Tuhannya. Oh, saya lahir dari keluarga muslim, kemudian saya harus mempertahankan kemusliman saya, kemudian saya harus meningkatkan tentang kualitas keilmuan saya supaya meningkat keimanan saya, dan akhirnya bertakwa bersama-sama dengan orang-orang sekelilingnya, insya Allah. Inilah yang golongan orang-orang yang sebaiknya kita berada di sini, yaitu man yadri annahu yadri. Seseorang yang mengetahui dirinya sendiri, tahu bahwa dia sudah mengetahui. Alhamdulillah. Nomor 2, man yadri annahu la yadri. Gimana katanya? Betul itu. Man yadri
annahu la yadri, orang yang tahu bahwa dirinya tidak mengetahui. Ini adalah orang yang tahu diri. Siapa di antaranya? Hampir seluruh ulama-ulama aminin, ulama-ulama solihin, mereka mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui. Ibu kenal dengan Imam Syafi'i? Ibu kenal Imam Syafi'i? Anak-anak kenal dengan Imam Syafi'i? Kenal di mana? Ya, dari HP katanya. Imam Syafi'i, ulama mujtahid yang segitu waraiknya, imam mujtahid yang segitu luas ilmu pengetahuannya, imam mujtahid yang begitu dalam tentang keilmuannya, tetapi ada satu kalam dari Imam Syafi'i yang membuat hati kita, betapa para pecinta ilmu akan tergetar dengan kalimat tersebut. Salah satunya apa? Bahwa semakin aku mengetahui, justru aku semakin tidak tahu. Semakin terasa kebodohanku. Jadi semakin belajar, semakin hari, semakin ketemu ulama, semakin membaca kitab, kok saya belum tahu yang ini ya, saya belum tahu yang ini ya. Nah, maka selamanya Imam Syafi'i merasa bahwa dirinya tidak mengetahui. May yadri annahu yadri, seseorang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui. Baik apa buruk? Sangat baik. Artinya orang ini sangat tahu diri, sangat tawadhu, padahal dia sudah mengetahui. Yang ketiga, kalau tadi yang dua yadri yadri, yang ketiga may yadri malla yadri annahu yadri, seseorang yang tidak mengetahui bahwa dirinya sudah mengetahui, ya. Nah, biasanya ini orang yang kelewat tawadhu. Kalau tawadhu baik tidak, Bu? Ini yang menjawab bukan ibu-ibu ini, Mas. Ibu-ibu nih. Ibu-ibu tawadhu baik tidak? Ibu tawadhu tidak? Nah, saya mah tawadhu tarawadu itu. Baik tidak tarawadu? Baik juga, tidak beli sesuatu jadi ya. Ini tawadhu dalam bahasa Arab. Tawadhu artinya rendah hati. Rendah hati baik tidak? Baik. Anak-anak rendah hati baik tidak? Baik. Terlalu tawadhu baik tidak? Tidak. Terlalu tawadhu baik tidak? Kalau dalam bahasa Sunda ada istilah tukang. Tukang, berdiri di tukang, berdiri di belakang. Baik tidak? Baik. Berdiri terlalu belakang. Terlalu belakang baik tidak? Tidak. Kenapa? Bisa kejebur aku. Ya. Nah, malla yadri annahu yadri, seseorang yang tidak mengetahui bahwasanya dia paham. Disuruh ngajar tidak mau, disuruh ceramah ogah, disuruh qiraat orang gelem, dan lain sebagainya. Kenapa? Setiap berhubungan dengan keilmuan dia tidak menyanggupinya. Padahal annahu yadri, dia itu paham, tapi dia tidak mengetahui, sehingga kelebihannya kurang bermanfaat untuk orang lain. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun kadang tidak terlalu bermanfaat. Maka jangan terlalu tawadhu, jangan terlalu tukang teuing. Tadi takut gimana katanya? Takut kejebur. Tidak baik. Kemudian yang keempat adalah man la yadri annahu la yadri, seseorang yang tidak mengetahui bahwa dia tidak mengetahui. Kalau tadi mah mayadri annahu la yadri, itu adalah orang yang tahu diri. Kalau man la yadri annahu la yadri, itu orang yang tidak tahu diri. Betul? Udah tahu, kata orang-orang dia itu tidak bisa, tapi pura-pura bisa aja. Itu namanya apa? Sok tahu, benar. Ya, tidak mengetahui akan kualitas dirinya.
Maka yang paling baik mana? Yang paling baik nomor 1 dan 2, bahwa kita harus mengetahui diri kita supaya kita tahu siapa pencipta kita. Ibu, bagus tidak mengetahui diri sendiri? Bagus ya. Bagus tidak mengetahui pencipta kita? Alhamdulillah. Berarti kita semua arafa nafsahu, orang-orang yang tahu akan dirinya sendiri, faqad arafa rabbahu, dan insya Allah pasti akan mengetahui Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Tuhan kita. Terus ya, semuanya alhamdulillah, insya Allah Allah berikan keistiqomahan dan keikhlasan pada diri kita untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Hadirin rahimahullah, tadi salah satu dikatakan saat diri kita ciri kebodohan itu adalah orang yang mengatur kepada Allah. Kira-kira Bu, kita kalau diatur senang nggak Bu? Nggak mau ya. Rata-rata kalau diatur itu berat, ya. Diatur itu berat. Apalagi kalau diaturnya keterlaluan. Contoh, ya. Memang semua adalah ada aturannya. Ya, semua dalam hidup itu pasti ada aturannya. Namun, ya, contoh kita diatur sama anak kita. Kita sebagai orang tua pasti ngasih yang terbaik. Tapi anak kita ngatur kepada kita, "Ma, pokoknya uang jajan harus sekian, ma, pokoknya saya ingin sekolah di sana, pokoknya harus ini harus." Kira-kira ibu senang apa enggak senang, Bu? Enggak senang. Kenapa? Kita sudah tahu porsi orang tua ingin untuk anaknya yang terbaik. Saat anak kita banyak nuntut sama kita, ya, banyak nuntut, kalau banyak nuntut sama kita, otomatis kita juga, ini kamu baru juga lahir, ya kan? So tahu banget ya, harus ini anak so tahu ngatur sama orang tua. Padahal orang tua sudah tahu porsinya dan pasti akan ingin membahagiakan anaknya dan anaknya memberikan yang terbaik. Begitu pun saat Allah kepada makhluknya. Allah kepada makhluknya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan nafas kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Saat diri kita banyak ngatur bersama Allah, ya Allah, pokoknya saya bulan ini pengen kebeli ini. Contoh, kira-kira Allah senang nggak begitu? Ya, kata Allah, kalau kitanya ibadahnya sesuai dengan ibadah kitanya, boleh, Allah senang. Kenapa? Kita lihat kita rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin belajarnya. Terus Ma, aku bulan besok pengen beli ini ya. Oke, dengan senang hati kita kan memberikannya. Begitupun kita lihat, ini mah ilustrasi saja ya, ilustrasi saja biar mudah kita mencermati. Saat diri kita beribadah luar biasa, berusaha ingin dekat dengan Allah, berusaha ingin semaksimal mungkin ingin berbuat baik kepada Allah, maka disitulah saat kita berdoa bukan mengatur, tetapi cobalah kita merayu Allah. Cobalah merayu. Jadi minta kita, doa kita caranya harus dengan merayu, bukan mengatur. Bukan apa? Bukan mengatur. Kita ibadah biasa-biasa. Tahajud kalau lagi mau, duha kalau lagi sempat. Sholatnya kadang tepat waktu, kadang enggak. Tapi permintaannya saya nggak bisa disebutin ya, ya lalu kita tahu diri, ya. Maka tadi kalau masalah urusan rezeki Allah sudah atur. Allah sudah atur. Ketika diri kita ingin minta, wajar manusiawi, ada minta, ada berdoa, boleh. Ya Allah, saya lagi pengen ini ya Allah, tolong ya Allah berikan. Ini lagi cara merayu. Tapi kita lihat dulu diri kita yang sudahkah pantas saat meminta.
Ya, jadi pantaskan dulu diri kita berusaha. Kenapa? Saat diri kita tadi, ibu aja, anak banyak minta, belajarnya ogah-ogahan, belajarnya kadang harus mau dibangunin ke sekolah aja sulit dibanguninnya. Ya, ketika di sekolah nilainya jeblok lagi. Kira-kira saat anak minta tas baru, saat minta uang jajan tambahan, kita seneng nggak, Bu? Pikir 2 kali gitu ya, nggak mikir 2 kali, kita dulu kamu belajarnya masih begitu, gitu ya, masih kamu banyak permintaan. Begitupun Allah yang menciptakan kita sama anak kita hanya dititipin, ya, kita tuh hanya dititipin sama Allah, hanya apalagi ibu mungkin hanya mengandung, hanya dititipin sesaat doang, paling lama kita dititipin. Ya berapa lama sampai dia nikah, ya kan, sampai mereka nikah, itu Allah titipkan kepada kita, ya. Walaupun memang anak tidak ada bekasnya anak, ya, tapi ini secara logikanya saja. Begitu pun saat dari kita kepada Allah, maksimalkan dulu ikhtiar, berbuat baik dulu, boleh lagi Allah. Kita kan biasanya dengan apa dulu? Dengan pujian kepada Allah, sholawat dulu kepada Nabi. Saat doa aja ada etikanya, ya, ada etikanya. Jadi jangan sampai Allah kenapa sih lo belum mengabulkan, padahal saya pengen banget ini ya Allah. Nah kan kita kurang pantas, maka khawatir yang Allah berikan kepada kita bukan rezeki, tetapi apa? Istidraj. Ya, kemarin sudah disampaikan, takutnya jadi istidraj. Karena kita maksa sama Allah berikan cangkok, istilahnya orang Sunda bilang ya. Nah, mangga silahkan gitu ya, makan harta yang banyak, silahkan kau puas-puaskan. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini saat diri kita santun kepada Allah akan lebih sayang. Begitupun saat diri kita, anak-anak kalau belajarnya semangat, ya, bangun sekolahnya nggak susah, ngurangin gadgetnya dan lain sebagainya. Kalian ya bisa menempatkan diri mana waktu belajar, mana waktu main gadget. Orang tua pasti akan sayang. Jangan banyak nuntut sama orang tua. Oke? Siap? Ya. Jangan apa-apa mau pengen ganti HP yang baru. Nah, ya, pengennya mau uang jajannya tambahin kan udah naik kelas. Kan begitu biasanya ya. Maka diri kita tahu diri dulu, kita sudah sampai di mana. Sholatnya sudah diperbagus belum? Belajarnya sudah diperbagus belum? Saat di sekolah akhlak kita sudah baik belum? Di rumah sudah akhlak kita sama orang tua sudah bagus belum? Ya, maka diri kita berusaha berikhtiar terus memperbagus akhlak kita, terus berdekatan dengan Allah, cari simpatinya Allah, istilahnya caperlah kita sama Allah. Kalau sudah caper dengan perhatian yang berusaha untuk berbuat baik, maka mudah-mudahan saat Allah berikan kepada kita, walaupun tanpa kita minta, Allah sudah berikan. Baru dipikir dalam hati, ya Allah, ini kayak yang pengen ini, ternyata Allah sudah kirim. Ibu dalam hati, kayaknya enak nih makan bakso hujan-hujan, ada yang ngirim. Itu kan kebanyakan Allah luar biasa. Allah tahu, baru dalam hati aja, gue update status sudah tahu, Bu. Ya, kan kita kadang update status dulu, hujan-hujan kayaknya enak nih makan bakso, gitu kan. Ujungnya begitu ya. Maka nggak usah update status, gitu ya. Kenapa? Allah sudah tahu dalam hati, gitu ya. Allah akan kirimkan kalau kita sudah berusaha dekat dengan Allah. Ya, seperti itu. Maka insya Allah ikhtiar kita tadi, satu, niatkan, ucapkan dalam kalbu kita untuk berintikad. Satu, selalu mencari ilmu. Yang kedua, berusaha untuk berdekatan dengan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, jadi kesimpulannya ya, yang ketiganya adalah bagaimana diri kita berusaha terus mencari bagaimana Allah kepada kita itu, ya, Allah penilaian kepada kitanya, cari perhatian kepada Allah sebaik-baiknya, insya Allah. Ya. Bunda terbang melayang ke Madura, kita berkelana kemana atau kemana, mengembangkan ilmu pengetahuan, ya sudah di sini saja. Di sini saja itu gimana artinya?
Kalau anak-anak ya di Darul Muqarrabin, kalau orang tua ya di majelis doa, insya Allah. Ya, demikian ini kayaknya sudah cukup ya. Ya, mohon doanya ya, kita dengan nama Darul Muqarrabin ini ya, dengan nama Darul Muqarrabin adalah tempat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ini adalah mudah-mudahan nama ini menjadi doa ya. Jarang sebetulnya yang nama Darul Muqarrabin, orang kadang susah nyebutinnya ya. Ini adalah doa kami ya, khusus awalnya memang Abi ya yang pokoknya inilah Darul Muqarrabin. Makanya anak saya pertama itu Zaki. Kenapa? Karena inti dari zikir itu adalah tazkiyatun nufus, membersihkan diri. Maka kalau kita sudah membersihkan diri adalah berusaha menjadi orang-orang yang muqarrabin ya. Bagaimana orang-orang yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berusaha untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka darul, ada darul di situ, maka tempatnya harus mempunyai tempatnya. Maka disinilah tempatnya orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah ya. Ibu, tahu nggak masjid ini dinamai apa? Apa makna filosofi dari Tajul Arifin? Tajun adalah mahkota, Arifin orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Dengan diharapkan dengan hadirnya ke Masjid Tajul Arifin ini diharapkan baik bapak ibu maupun anak-anak semuanya bermakrifat kepada Allah ya, insya Allah.